lo udah pisah lah gitu. Oh, sorry. Jadi lu anak broken home. Itu pernah gak sih diputusin cewek? Nggak diputusin sih ya. Ditinggal nikah? Ya di Jadi pada saat itu lu udah sayang banget sama dia. pastilah. Terus dia belok atau Belok. ditikung. Ya nggak tahu, dia mungkin karena masih labil kali pikirannya, masih suka main sini situ. Apa gara-gara lu udah gak syuting lagi? Ya enggak, dia kenal gue itu setelah gue udah vakum dari itu. Oh, kirain gua pas lu lagi syuting dia udah kenal lu. Jadi pas lagi syuting itu lu single atau Single kayaknya itu. single? Ah, Wah, lu nggak coba manfaatkan momen itu ya? Wah, kalau gua sih, gua udah bakalan, aduh, susah lah kalau ceritain. ajarin dong. Oh, jangan. Ajarin. Jangan bini gua nonton. Bahaya. Bun, maaf ya, ini syuting doang. Jadi selain lu punya pengalaman di dunia pertelevisian, lu juga punya pengalaman di asmara lu, dan lu juga pernah mengalami yang namanya broken home, ya kan? Tapi sekarang nyokap atau ibu itu udah nikah lagi atau tetap single fighter? Sekarang sih single fighter. Single fighter. Berarti di Karawang sendiri? Iya, nyokap, kalau bokap udah nikah lagi. Ya wajar, cowok. Iya. Cowok emang harus gitu ya. Lain dikit nikung. Tapi itu apa namanya, nyokap nggak kesepian di rumah sendiri? Enggak sih dia. Kayaknya Karena kan kalau gue juga seminggu sekali kan pulang. oh seminggu sekali pulang. Oh emang Kalau dekat ya emang tempat lagi- kerjanya ya. Lu Karawang mana sih? Rengas Dengklok tau nggak? Oh Rengas Dengklok. Tahu sih. Soekarno. Iya Soekarno. Udah pernah main sen? Belum sih. Main. Tadi baru tahu dari lu. Saat. Terus gini, nyokap lu pernah gak sih ngobrol dari hati ke hati bahwasanya usia sekarang berapa? Masih 16. Serius? Dua-dua. Dua-dua. Oh masih muda ya. Nggak yang bilang enggak kapan nikah gitu. Kan biasanya orang tua kalau pulang mana calon gitu. Ya pasti nanyain aja sih. Masih nanyain terus Tapi enggak sih, kadang mereka masih suruh gue buat cari. uang ya, ngumpulin gitu ya supaya nggak jadi beban buat pernikahannya. Tapi kalau boleh jujur nih, kalau menyangkut asmara, lu kan istilahnya pernah ditikung, pernah dihianati. Sebenarnya sosok wanita untuk pendamping lu ke depannya itu sosok yang seperti apa sih? Ya enggak, ini sih gue mah enggak pilih-pilih, yang apa adanya aja udah. Yang bisa setia. Apa adanya Terima aja. apa adanya. Terus cantik nggak ukuran. Nanti lo kalau kondangan malu lo kalau nggak cantik. Kan bisa dibiayain. Oh bisa biar gue terus. Oh yang penting cewek itu setia, dari apa adanya. Terus apa lagi? Ya baiklah, intinya sayang sama keluarga. Sayang sama keluarga, sama lo, sama ibu Iya. gitu ya. Terus Udah sih itu. Jangan banyak. jangan banyak. Tapi udah ada target yang pengen lu dijadiin halal lah buat lo gitu. Ada. Ada. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Kayaknya nonton. Kan terhiru dia. Ada lah pokoknya. Ada lah ya. Jadi buat mbak yang di rumah, ini Angga nih. Dia orang baik kok. Alhamdulillah baik. Kan nggak mungkin gue bilang lu jelek, lu jahat kan gitu kan. Terus kalau asmara lu, target nikah lu usia berapa enggak? Lu kan masih sangat muda sih. Gue 22 tuh lagi ngapain ya waktu itu ya? Lu nikah dia berapa? Gue nikah di umur 27. 27. Ya, gue kelar kuliah. Kalau gue sih Nikah. sesiapnya gue, sedapatnya gue. Hah? Sesiapnya gue, sedapatnya gue. Jodoh itu nggak seperti itu bro. Gimana tuh? Jodoh itu dijemput. Ya sih. Ya. Jodoh itu pilihan. Kalau cuma nunggu nunggu sesuatu yang lu belum pastiin, ya nggak akan jadi pasti. Itu sih saran gue. Jadi jodoh itu pilihan. Ketika lu sudah memilih cewek yang tadi lu bilang, berarti itu pilihan lu, itu takdir lu. Jadi jodoh itu bukan nunggu alias takdir, enggak. Jodoh Ya, ada bukan pilihan. takdir. Pilihan kita lah. Iya. Ketika lu pilih es cappuccino, berarti
itu pilihan lu, takdir lu. Lu bilang nggak enak, itu pilihan lu. Enak kan? Nah, jodoh seperti itu. Masuk Pak Eko. Jadi apalagi nih yang lu mau sharingin? Gini, lu pernah nggak sih mengalami hal tersulit dalam hidup lu? Soalnya kan gini, lu sosok yang istilahnya ideal lah buat menjadi sosok laki-laki. Ganteng iya, pengalaman iya, terus kerja iya, gitu. Gerah juga ya di sini. Gerah? Panas. Bukan gerah, lu udah panas nih kayaknya. Jadi apa tadi gua? Nah, lu pernah nggak sih ngalamin Titik terendah gitu. titik terendah dalam hidup lu? Pastilah pernah. Apa Pernah dengan lu menjadi ojek online menjadi titik terendah lu? Enggak, sebenarnya gue dari awal ya orang tua gue pisah juga sebenarnya titik terendah gue sih di umur yang Iya pas. sih, nggak ada yang mau orang tuanya pisah. Itu ya habis gimana ya, mau nggak mau kan kita terima ya Pak, ada kayak gitu. Sebenarnya gue juga kan punya adik gitu kan, punya adik. Nah, sampai sekarang pun ya adik gue itu ya tanggung jawab gue gitu. Dulu cewek? Cowok. Oh cowok. Usia berapa sekarang? Sekarang dia usia 15 tahun. Oh udah SMP tuh ya kalau nggak salah. udah masuk SMA. SMA. Terus Baru kelas 1 dia. kelas 1. Oh jadi lu masih punya adik ternyata. Iya, masih punya adik. Dan dia sekarang tinggal sama ibu. Sama nenek gue. Gue juga pas setelah orang tua gue bisa itu gue tinggal sama nenek gue. Lah nyokap lu sama siapa? Sendiri doang? Nyokap gue dulu tuh emang kan dia sempat di Jakarta juga. Sempat nikah juga kan sama ya yang kenal Jakarta lah gitu. Terus pisah lagi? Bisa lagi ya. Mungkin karena emang nyokap gue sering sakit gitu ya. Jadi dari si pihak lelakinya itu ya sebelum sakit-sakitan kan nyokap gue sering nyari duitnya giat tuh. Ada lah pendapatan gitu. Setelah itu ya karena ada penyakit bawaan gitu ya. Kan susah ya kalau misalkan kayak gitu ya. Nyembuhinnya juga ya gitu. Gue nyaksin sendiri tuh berantem. Masa? Serem. Di usia berapa lu berantem nyaksin nyokap? Pas gue udah lulus sekolah. Terus di hati kecil lu mau ngapain tuh melihat nyokap sama orang tua cowok yang baru ya? Ya di situ ya gue nanti kalau misalnya gue punya istri gue nggak mungkin kayak gitu, takut juga gue. Nggak mungkin kayak gitu maksudnya? Ya kayak bapak tiri gue gitu. Emang galak banget bapak tirinya? Galak sih, nggak suka main tangan doang. Cowok tuh kayak gitu. Berarti lu ketika nanti menjadi seorang laki-laki atau suami nggak berani sama sekali. Itu bagus sih karena ya, orang tua lelaki kandung gue nggak suka main tangan sih. Dari orang tua lelaki juga ngajarin kayak gitu. Dan pas kejadian lu cuma bisa ngeliatin doang ya? Lu sempat ngelawan juga. Terus? Ya dia juga nggak bisa ngelawan lah gitu maksudnya. Ya, kali dia mau orang tua gue diajar juga, gue diajar juga gitu. Berarti akhirnya dari situ cerai ya? Gue tinggalin aja udah nggak apa-apa lah. Gua masih pada saat itu lu coba kasih masukan sama nyokap lu ya. Wah ini ciwi-ciwi kompleks banget nih. Angga itu paket lengkap nih, serius. Wah dia terbuka semua jadi. Sudah terbuka nih. Jadi untuk kalian yang mungkin saat ini dekat dengan Mr. Angga itu ini ideal banget untuk jadi calon imam gitu kan, karena dia sudah merasakan istilahnya manis pahitnya hidup gitu ya. Dewasa sebelumnya kayaknya. Dewasa sebelum umurnya kayaknya. Idi bijak amat. Dewasa sebelum matang gitu ya. Ibarat buah tuh belum mengkal tapi udah manis gitu kan, udah enak gitu makannya. Ini kalau nyokap lu nonton, lu ngomong apa? Ya gue sih cuman bisa ucapin sehat-sehat, sehat-sehat sama ibu ya. Nah, kemarin juga kan sempet sakit juga kan, kambuh penyakit. Sempat pulang ke Rawang nengokin. Ya karena emang tuntutan dari perusahaan gua terlalu sibuk kerja gitu ya, waktu luang buat libur juga jarang gitu. Emang nggak mau sebenarnya tuh kemarin tuh harusnya gua kerja ya, jadi gua tinggalin aja kerjaan. Iya yang penting sih ada konfirmasi ke kerjaan supaya nggak miskom juga. Masalahnya ya orang di sana nggak ada yang tahu obat buat orang tua gua itu apa gitu. Iya soalnya sesak napas, tau nggak, ngerti nggak? Oh sesak napas, asma. Lu beliin aja apa? Pentolin. Bong apa sih?
Bong apa sih? Iya yang Ya, obat semprot itu. Ya itu dia. Iya itu gue beliin itu. Jadi kalau sesak napas atau asma jangan terlalu capek sih. Dia orangnya nggak bisa diem. Nggak bisa diem ya. Mungkin itu udah kode buat lo cari yang dihalalin gitu kan. Bismillah. Iya, nikah muda enak loh. Lu aja nih kan umur 27. Iya sih. Cuman gini, gue mikirnya kenapa gue nggak dari dulu nikah gitu. Maksudnya kalau kita udah punya penghasilan, udah siap nikah, ya nikah aja sih gitu. Kalau gue ya, cuman kan pernah tuh di fase-fase kalian tuh namanya quarter life crisis ya kalau nggak salah, dimana orang-orang atau anak muda takut menikah, takut nggak bisa mempanin istrinya, anaknya. Sebenarnya rumusnya nggak begitu sih. Ya dari gue sih masih kayak gitu sih mikirnya, masih takut kayak gitu. Lu nya nyokap lu? Iya maksudnya takut apa namanya tadi? Quarter life crisis. Ya, ketakutan berlebihan sih. Ya satu masalah juga kan kadang yaitu gue belajar dari orang tua gue sendiri sih kalau misalkan. Atau lu trauma dengan pengalaman yang lu lihat dari kedua orang tua lu? Enggak kan? Ya selebihnya dari pernikahan orang tua gue itu ya bisa gara-gara ekonomi. Oh, tapi lu nggak belok kan? Belok. Masih suka cewek kan? Masih lah. Ya kecuali ya terus. Itu takutnya itu kalau misalkan ya tahu sendiri masalah ekonomi sensitif kalau uang. Iya sih. Makanya cari cewek itu bibit, bebet, bobot yang pasti basicnya dia tahu tentang agama gitu. Paling tidak kita sebagai laki-laki tuh dihargai sama sosok istri atau pendamping kita gitu. Paling enggak itu sih. Bener ya? Ada lagi nggak yang mau sharingin terkait pengalaman lo di dunia pertelevisian gitu? Pernah nggak sih lo digodain sutradara, peran sesama aktris waktu itu? Tukeran nomor? Kalau dulu tuh karena nih, yang awal-awal gue kenapa kan bisa diundang kayak gitu? Nah iya. Gue itu diundang gara-gara gue iseng-iseng. Ceritanya gue lagi ngojek ke daerah Ancol Sipron. Di situ tuh ada yang lagi syuting. Nah, gue iseng-iseng minta foto tuh. Kenal artis Brian Domani nggak? Siapa? Itu Brian Domani. Iya. Itu gue foto sama dia. Oh, gara itu. Gara-gara itu awalnya. Gue foto tuh, gue upload di grup Gojek Facebook. Nah, akhirnya rame. Enggak. Captionnya gini, ketemu sama kembaran. Anjir. Emang mirip banget ya? Enggak juga. Gantengan dia. Oh, gantengan dia ya? Enggak. Cuma lagi iseng-iseng aja. Viral tuh di grup Gojek sampai masuk ke Indozone. Oh. Rame pokoknya. Gara-gara itu akhirnya itu. Ya akun Instagram gua rame di situ. Gara-gara itu 2018 2019 kan rame-rame Instagram. Berarti kru-kru yang si ojek-ojek itu ngelihat lu momennya. Iya. Cuman anehnya lu nggak manfaatin momen itu. Padahal zaman sekarang ya, lu punya follower banyak, gak usah kerja. Lu tinggal bikin red card aja. Apa tuh? Red card tuh kayak nilai lu, misalkan di Instagram, red card lu sekali posting story itu misalkan 10 juta. Kalau di postingan itu feed tuh di Instagram yang ada di status lu di atasnya, itu misalkan 15 juta. Nah, kalau misalkan lu nempelin di status lu di Instagram lu, bukan history atau feed, itu bisa di 20 juta. Nah, itu red card-nya. Makanya, aduh sayang banget. Salah jalur. Kalau gue sebenarnya saran lu bisa ngaktifin lagi sih, enggak? Kalau gue boleh saran ya. Karena sekarang zaman canggih, teknologi cepat, apalagi udah ke 5.0 itu dunia dalam genggaman lah gitu. Ya, berarti sekalian promosi aja kali di sini. Ya boleh. Instagramnya apa? Sebutin aja di sini nih, di sini. Oh iya, ada di sinilah pokoknya. Ya, jadi teman-teman atau tamu asak, kalau kalian mau kepoin Angga, support lagi Angga. Siapa tahu kan, ketika Angga sudah menjadi sesuatu, dia bisa ngebahagiain orang tuanya, ngebahagiain orang-orang yang mungkin dia bisa bantu untuk untuk dalam kebaikan, ya kan? Jadi apalagi yang lo mau ceritain?
Atau lo ada pesan buat teman-teman sebagai penutup? Udah nih. Pesan apa buat yang nonton? Ya tetap semangat dalam menjalani hidup. dalam posisi titik terendah pun ya nggak mau, kalau bukan kita siapa lagi, harus bangkit. Harus bangkit ya. Jadi sosok Angga ini sudah bangkit dan mungkin belum bangkit ya. Oke. Terakhir dalam hidup lo, orang yang paling berpengaruh selain orang tua siapa? Jelas nenek gue lah. Nenek lu ya? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Ada kata-kata buat nenek? Nenek masih ada kan ya? Masih. Oh masih. Masih sehat. Masih sehat. Ngomong dong sama nenek. Pesen sih, kadang inget kalau misalnya dari nenek tuh pesennya. Pesan nenek apa sih sama Angga? Sampai sekarang pun dari kecil gitu. Jadi kalau misalkan kita hidup, intinya jangan ketergantungan sama orang lain. Ya lu kalau misalkan lu masih tergantungan sama orang lain, ya lu nggak bakal bisa jalanin hidup sendiri. Kalau bukan lu siapa lagi? Orang tua ya nggak bisa kita andelin gitu jatuhnya. Ya walaupun orang tua kita kayak gitu, jangan pernah lupa karena itu orang tua sendiri. Oh, ini lu bijak banget ya. Bijak. Jadi apa ya istilahnya, nilai yang terpenting dalam hidup adalah ketika kita masih punya orang yang ngingetin kita. Ya. Jadi lu nggak usah bayangin ketika orang-orang yang lu sayang udah nggak ada. Jangan lu bayangin. Karena gue pernah mengalami sedih. Jadi di saat terpuruk lu bingung lu mesti ngomong sama siapa. Di saat lu bahagia, harusnya kan orang-orang yang kita sayang ikut merasakan kebahagiaan itu. Tapi jangan lu bayangin sekarang. Ya, tapi intinya kehilangan orang yang kita sayang itu sangat nggak enak banget. Makanya ketika lu punya nanti calon istri, itu lu jaga deh gitu kan. Karena di tua kita nanti itu sosok istri itu sangat berperan penting dalam hidup sama diri kita sih. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Oke, jadi gini tuh friend, tamu gua kali ini ya adalah sosok yang kalau menurut dia matang sebelum masaknya, atau kalau ibarat buah tuh dia sudah matang duluan gitu. Jadi tinggal tunggu busuknya sih. Keriput. Thank you, Nggak. Siap, terima kasih.